Siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum. Ada orang yang diserupakan namanya, dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat, ilmu dari Yahudi, informasi dari Yahudi. Hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini. Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan pada tahun 36 Masehi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskarah. Namanya Yehuda Iskariot. Namanya Yad Iskarah. Ustaz Ipong, itu namanya. Itu bukan Yudas, Barsabas. Dan kalau betul penyaliban itu, yang pertama kali beragama Kristen itu adalah Yahudi. Nah teman-teman, pertanyaan kita adalah mengapa pandangan ustaz-ustaz ini berbeda-beda. Pandangan mereka terkait dengan kematian dan yang mati disalib. Jawaban sederhana, sebenarnya mereka sedang dipermalukan oleh Tuhan. Sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan ini maraknya orang-orang yang mengaku-ngaku seorang ustadz yang paling paham Alkitab. Orang-orang ini merasa lebih benar daripada orang Kristen ketika mereka menafsirkan Alkitab, ya kitab suci agama Kristen. Mereka ini menafsirkan Alkitab secara bebas, secara liar, dan seenak jidat mereka. Seolah-olah orang Kristen memahami kitab sucinya seperti yang mereka pahami. Padahal orang Kristen tidak pernah memahami seperti mereka memahami kitab suci orang Kristen. Ya, dan ini sangat salah kaprah yang tidak sesuai dengan koridor penafsiran kitab suci, yaitu Alkitab. Ya, seperti yang terlihat di video yang pertama ini. Lalu siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum. Ada orang yang diserupakan namanya, dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian. Teman-teman, pada video pertama ini seorang ustadz atau pemuka agama Islam, yaitu Ustadz Abdul Somad, ia mengatakan Isa itu tidak mati disalib. Yang mati disalib adalah orang yang diserupakan, yaitu Yudas Iskariot. Menurut Ustadz Abdul Somad, yang mati disalib, yang disalib itu bukan Yesus, bukan Isa. Namun menurut dia, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan, yaitu Yudas Iskariot. Nah teman-teman, kalau kita mengikuti pola pikir Ustadz Abdul Somad ini, memang Isa di kitab sucinya tidak mati disalib. Isa di kitab sucinya lahir di bawah pohon kurma. Jelas kalau berdasarkan kitab sucinya, Isa tidak disalib, dan Isa menurut kitab sucinya bukan Tuhan. Pertanyaan kita adalah, apakah Isa di Al-Quran sama dengan Yesus Kristus di Alkitab? Maka jawaban saya secara tegas, tidak sama. Sekali lagi, Yesus Kristus dan Isa bukan orang yang sama, atau dengan kata lain, tidak sama. Ya, Yesus Kristus bukan Isa, Isa bukan Yesus Kristus. Jelas secara sejarah membuktikan bahwa Yesus Kristus mati di salib. Ya, sekali lagi jelas secara sejarah membuktikan bahwa Yesus Kristus mati di salib. Ya, bukan orang yang diserupakan. Jadi sangat salah apabila seseorang mengatakan bahwa Yesus di Alkitab merupakan orang yang sama Isa di dalam kitab suci agama lain. Itu salah kaprah dan tidak benar. Itu yang pertama. Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan pada tahun 36 Masehi. Pakunya tembus bukan di sini. Lalu ditumit. Di Bible itu disampaikan bahwa Yesus ketika roboh, kemudian digantikan oleh Simon. Ya. Saya nggak tahu Simon ini tiba-tiba lewat atau gimana, Ustaz?
tiba-tiba suruh ganti, kamu ganti. Iya. Nah akhirnya dia ganti bawa salib itu, Iya. dia pikul salib itu. Pertanyaan saya, kemana Yesus? Nah itu, saya juga tanya kemana dia. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskarah. Namanya Yehuda Iskariot. Namanya Yad Iskarah. Ustaz Ipong, itu namanya. Yang kedua, Ustadz Kainama. Ya. Ustadz Kainama mengatakan yang mati di salib itu yang dipaku tangannya namanya Yehohana, ya, pada 36 Masehi. Nah, Ustadz Kainama ini tidak konsisten apa yang dia sampaikan. Ya, di video yang lain ia mengatakan bahwa yang disalib adalah Yehohana, namun di video yang lain ia juga mengatakan yang disalib itu Iskariot. Nah, pendapat mereka ini sangat berbeda-beda. Ya, Ustadz Abdul Somad mengatakan yang disalib itu adalah Yudas Iskariot, sedangkan Ustadz Kainama yang menolak yang disalib itu adalah Yehohana. Ya, dan orang ini tidak juga konsisten apakah Yehohana atau Yudas Iskariot, karena di beberapa videonya jawaban orang ini berbeda-beda, pling-plang, ya. Ya, jawaban yang berbeda-beda. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Itu bukan Yudas, Barsabas. Dan kalau betul penyaliban itu, yang pertama kali beragama Kristen itu adalah Yahudi, karena dijelaskan oleh pada video yang ketiga ini, yaitu Ustadz Yahya Hawaloni. Nah, menurut Ustadz Yahya Hawaloni, yang mati di salib itu bukan Yudas Iskariot, bukan juga Yehohana yang disampaikan oleh Ustadz Kainama, tetapi yang mati di salib menurut Yahya Hawaloni adalah Barsabas. Ya, jadi bagi Yahya Hawaloni, ia menolak pendapat Ustadz Abdul Somad dan juga ia menolak pandangan Ustadz Kainama. Di pertanyaan dari diri saya dan saya belum menemukan jawabannya, karena saya di Ustadz perbedaannya selalu ada. Apa itu? Jadi Apa, Mas? soal siapa yang menggantikan Isa pada waktu disalib. Jadi salah satu Ustadz bilang bahwa Yudas itu adalah tipu daya besar, orang pengkhianat. Ada yang bilang bahwa ada 12 sahabat Hawariyun, sahabat Isa yang terbaik. Itu jadi pertanyaan saya. Saya jawab berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Ketika Isa dikepung di sebuah rumah dengan kaum Hawariyun, 12 sahabat. Ini tafsir Ibnu Katsir loh, bukan qala Munzir. Ya. Keliling sudah pasukan Romawi. Yahudi itu penakut sebenarnya, Mas. Dia memanfaatkan Romawi untuk membunuh Yesus Isa Al-Masih ketika itu. Apa kata Isa? Ini 6 kiri 6 kanan keliling dia. Sahabatku, siapa yang bersedia wajahnya diripkan dengan wajahku, tapi risikonya mati di salib, imbalannya kelak bersamaku di sorga. Aku ya Rasulullah, kata sahabat kaum Hawariyun. Diulang lagi oleh Isa Al-Masih, sahabatku, siapa yang mau wajah dimiripkan dengan wajahku, tapi akan dibunuh, akan disalib, tapi imbalannya bersamaku kelak di sorga. Aku ya Rasul. Sampai 3 kali. Begitu langsung dimiripkan wajahnya, Isa Al-Masih diangkat, ruh dan jasadnya ke langit. Dikepunglah rumah, ditangkaplah yang tadi. Tidak ada kewajiban kita mengimani siapa yang disalib ini, Yudas Iskariot atau tidak. Kewajiban iman kita hanya 2, bahwa yang disalib bukan Isa. Yang kedua, yang disalib kaum Hawariyun. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat, ilmu dari Yahudi, informasi dari Yahudi. Hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini. Video yang keempat ini adalah seorang Ustaz Muzir. Ya, Ustaz Muzir ini ia berkata itu sesat kalau ada orang yang mengatakan yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Bagi Ustaz Muzir,
ia tidak setuju kalau Yudas Iskariot yang mati disalib. Ya, menurut Ustadz Muzir ini yang disalib itu kaum Hawarium, jadi bukan Yudas Iskariot. Ya, teman-teman, kalau kita menyimpulkan berdasarkan pandangan Ustadz Muzir, yang sesat adalah Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Kainama dan Yai Hawaluni. Sebab bagi Ustadz Muzir bukan Yudas Iskariot yang disalib, bukan Barsabar yang disalib, bukan Yohana yang disalib. Yang disalib adalah kaum Hawarium. Nah, mengapa kita boleh menyimpulkan bahwa Ustadz Kainama dan Ustadz Abdul Somad sesat? Karena mereka sepakat bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Ya, bagi Ustadz Muzir bukan Yudas Iskariot yang disalib, tetapi yang disalib adalah kaum Hawarium. Nah, teman-teman, pertanyaan kita adalah mengapa pandangan ustaz-ustaz ini berbeda-beda? Pandangan mereka terkait dengan kematian dan yang mati disalib. Jawaban sederhana, sebenarnya mereka sedang dipermalukan oleh Tuhan. Tuhan mengacau balaukan pikiran-pikiran mereka, sebab mereka ini ditetapkan untuk tidak bisa memahami kitab suci, yaitu Alkitab. Mereka ditetapkan untuk tidak mengambil bagian di dalam keselamatan. Mereka ditetapkan untuk tidak selamat, saudara. Sehingga kebenaran salib mereka tidak mampu memahaminya. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Di sana dikatakan sekali lagi, pemberitaan salib, pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi kita boleh melihat mereka ini. Mereka mengatakan bahwa orang yang mati bukan Yesus, namun diserupakan. Ada juga yang mengatakan Barsabar, dan ada juga yang menyatakan kaum Hawarium. Dan memang mereka sama sekali tidak diberikan hikmat untuk mengenal siapa yang mati di salib. Sebab berdasarkan 1 Korintus pasal 1 ayat 18, bagi mereka pemberitaan salib merupakan kebodohan. Bagi kita orang percaya, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.